Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang ronde keperawatan. Jadi tujuan praktik kali ini harapannya mahasiswa mampu memahami tentang ronde keperawatan, dan yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan tentang ronde keperawatan. Sebelumnya di sini mahasiswa sudah tahu tentang ronde keperawatan? Belum. Baik, saya jelaskan. Jadi, ronde keperawatan adalah suatu kegiatan untuk menyelesaikan masalah klien. Nah, jadi tujuan dia lakukan tindakan ronde keperawatan tuh harapannya setelah selesai ronde, masalah klien itu bisa teratasi gitu. Jadi kita dapat masukan-masukan, saran-saran untuk menyelesaikan masalah klien kita gitu. Nah, jadi kegiatan ronde keperawatan ini kasus-kasus yang mau kita rondekan itu ada kasus-kasus tertentu yang mana misalnya begini ya. Di Bangsal tim A misalnya bersama perawat pelaksananya sudah mengasuh pasien. Kemudian pada saat proses tim A mengasuh pasien, tim A mengalami kendala. Ada satu diagnosa ataupun dua diagnosa keperawatan ya, sampai saat ini tuh belum teratasi juga. Padahal tim A, ketua timnya dan perawat pelaksananya itu sudah berusaha melakukan intervensi-intervensi yang terbaik untuk pasien mengatasi diagnosa keperawatan tersebut, akan tetapi belum juga teratasi. Jadi di situ tim A mengalami kendala gitu. Kemudian dari situ tim A mengajukan ke kepala ruang untuk misalnya diadakan kegiatan ronde keperawatan. Nah, harapannya tim A tadi yang tadi mengalami kendala, setelah nanti selesai proses ronde keperawatan tuh dapat solusi untuk intervensi berikutnya ke pasiennya tersebut gitu. Kegiatan ronde keperawatan ya. Kemudian siapa saja yang menghadiri kegiatan ronde keperawatan gitu, yaitu ada kepala ruang ya, kemudian ada ketua tim dari tim A dan tim B. Misalnya tadi tim A yang bermasalah, kita juga undang tim B juga, dan perawat pelaksana dari tim A juga dan perawat pelaksana dari tim B juga. Kemudian di ronde keperawatan ini kita tambahkan satu orang lagi, namanya adalah clinical case manager atau biasanya CCM gitu, atau perawat konselor. Jadi tuh ini berada di luar Bangsal. Seorang CCM itu letaknya di manajerial atas gitu ya, kantor atas. Nah, tapi CCM ini bisa kita undang pada saat ronde keperawatan yang nantinya akan memberikan arahan-arahan kepada Katim, Karu, PP untuk menyelesaikan masalah yang tadi belum teratasi gitu. Kemudian bagaimana proses saat kita melakukan ronde keperawatan ya, dari mulai yang pertama kita tentukan dulu kasusnya. Misalnya ada kasus baru kita mau ronde gitu, jadi ada kasusnya dulu, kita buat proposalnya dulu ya. Kemudian askepnya juga udah lengkap gitu. Kemudian setelah ada kasus, persiapannya itu dari mulai Katim menghubungi karunya gitu. Jadi Katim kan sudah sama perawat pelaksananya kan sudah sepakat nih belum bisa mengatasi masalah ini gitu, sehingga Katim menghubungi karu untuk minta izin kegiatan tersebut apakah bisa dirondekan atau tidak gitu. Kemudian setelah karunya melihat-lihat kasusnya, dengan Katimnya tadi harus menyampaikan masalah yang belum teratasi dan intervensi yang sudah dilakukan hingga saat ini apa, tapi masalah tersebut sampai saat ini belum teratasi juga itu apa, disampaikan ke karunya, lalu nanti karu akan memutuskan gitu bahwa kegiatannya ini bisa kita rondekan. Kemudian karu mengundang CCM tadi ya
untuk membantu kita semua di sini perawat pelaksana, Karu, Katim dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kalau semuanya udah oke, intinya 1 hari sebelum hari H ya gitu. Lalu kita agendakan kegiatan ronde keperawatan di suatu ruangan, misalnya bisa di nursing station atau ada ruang rapat di Bangsal, kita pakai ruang rapat tersebut gitu. Jadi semuanya tadi perawat ya. Baik Karu, perawat pelaksana, Katim itu kan semuanya perawat dan CCM-nya juga perawat. Jadi namanya ini ronde keperawatan gitu. Kemudian setelah tadi berkumpul, maka kegiatan selanjutnya semua tadi berdiskusi. Dari mulai tadi kan ada Karu, perawat pelaksana, Katim, dan CCM itu berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tadi. Dimulai dengan dibuka acara dulu oleh kepala ruang ya. Dibuka acara ronde dengan salam gitu, kemudian menyampaikan tujuan dari Karunya, menyampaikan tujuan kegiatan ronde ini gitu. Misalnya jadi dari tim A ini ada laporan di sini belum misalnya ada masalah, ada kendala dalam mengasuh pasiennya gitu. Jadi intinya disampaikan. Jadi harapannya nanti setelah ronde ini selesai, masalah tersebut tim A dapat solusi untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Nah, kemudian selanjutnya kepala ruang itu memberi kesempatan kepada Katimnya yang tadi ada masalah itu, silakan Katim untuk menyelesaikan, untuk menyampaikan kasusnya gitu, masalahnya gitu. Jadi pada saat menyampaikan kasus juga satu askep itu tidak perlu dibacakan semua ya. Jadi fokus aja nama pasien gitu. Kemudian diagnosa keperawatannya muncul, tindakan-tindakan yang sudah diberikan, terus hasil asuhannya bagaimana, terus masalahnya terletak di mana, dan untuk mengatasi masalah itu intervensi apa saja yang sudah diberikan gitu sampai sejauh ini gitu. Setelah Katimnya menyampaikan, Katim yang tadi mengalami kendala, lalu rekan-rekan yang hadir di sini itu memberikan boleh pertanyaan, boleh masukan, saran gitu untuk membantu Katim tersebut dalam mengatasi masalah ini gitu. Misalnya dari tim lain itu boleh kayak mengklarifikasi, misalnya kalau boleh tahu obat apa saja yang sudah diberikan oleh dokter untuk pasien tersebut. Nah, misalnya kita boleh tanya dulu gitu. Oh, ternyata baru kita analisis gitu. Jadi bertanya dulu misalnya, kalau intervensi yang ini apakah sudah pernah dicoba misalnya gitu. Jadi boleh seperti itu, lalu memberikan saran gitu. Kemudian peran CCM di situ lebih dari itu ya. CCM kan itu bisa memberikan masukan-masukan yang lebih bagus lagi, bisa berdasarkan hasil-hasil penelitian terkini gitu kalau CCM itu. Jadi intinya mengarahkan Karu, Katim, PP itu untuk menyelesaikan masalah itu secara kritis gitu, CCM seperti itu. Nah, setelah semuanya berdiskusi selesai, ini masih di nursing station, kemudian banyak tuh intervensi saran yang udah masuk, lalu Karunya misalnya menyimpulkan ya masukan-masukannya. Nah, habis itu udah sepakat intervensinya berikutnya akan dilakukan ini yang udah tadi didiskusikan, lalu kita ke pasien gitu. Nah, pada saat ke pasien semuanya ini hadir. Maksudnya datang semua. Tentunya yang pasien tadi persiapannya ada, kita inform consent pasti ya, minta tanda tangan persetujuan dulu untuk dilakukan ronde ini. Kalau pasiennya udah oke, nah barulah kita adakan ronde ini gitu. Nah, tadi setelah dari nursing station kita udah selesai berdiskusi, lanjut ke kamar pasien. Nah, kita di situ bisa menjelaskan tadi ya, pertama-tama misalnya yang membuka acara di bed pasiennya itu adalah kepala ruangnya tetap. Kemudian nanti kepala ruang menjelaskan di sini ada yang hadir siapa aja, ada Katim, perawat pelaksana, CCM gitu untuk membantu Bapak menyelesaikan masalah keperawatan apa misalnya kita sebut dan yang sampai saat ini belum teratasi. Kemudian tadi udah gitu, udah selesai ya Karunya membuka, kemudian langsung Katimnya itu yang tadi ada kendala boleh menyampaikan kemarin yang belum teratasi ini itu diagnosa keperawatannya ini ya Pak gitu. Nah, kemudian tadi
yang lain-lain di sini boleh menyampaikan yang tadi memberikan saran. Jadi untuk berikutnya, untuk mengatasi diagnosa keperawatan tersebut, kami akan melakukan misalnya apa dan apa yang sesuai tadi udah didiskusikan gitu. Ada pertanyaan Pak gitu ke pasiennya terkait rencana intervensi yang mau kamu berikan, misalnya ada pertanyaan kita jawab gitu. Habis itu udah selesai di situ udah gitu. Terus kita pamit gitu. Kalau ke pasien tuh menyampaikan apa yang tadi udah kita diskusikan di nursing station gitu. Jadi kita bukan berdiskusi yang tadi berdiskusi itu bukan dilakukan di depan pasien ya. Tapi kita hasilnya yang kita sampaikan gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Jadi tujuan akhir dari kegiatan ronde tim tadi yang mengalami masalah dia dapat solusi gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan sebutin namanya ya. Nama saya Raffi Ayu. Saya ingin bertanya, apakah semua masalah keperawatan harus dilakukan ronde keperawatan? Ya, jadi tidak semua masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan itu harus kita rondekan. Yang kita rondekan adalah jika kita dalam satu tim menemui sebuah masalah yang tidak biasa, yang biasanya misalnya kita udah usahakan intervensi ini biasanya tuh berhasil normal gitu ya, berhasil teratasi gitu. Tapi yang kasus-kasus yang kita rondekan yang sampai ini kok belum teratasi nih, timnya dan perawat pelaksananya udah berusaha tapi sampai saat ini juga masih belum berhasil. Nah, yang seperti itu. Jadi tidak semua, kalau yang lancar saja misalnya kita intervensi berhasil teratasi itu nggak usah gitu. Iya, ada lagi nggak yang mau bertanya? Saya Bu. Iya, silakan. Saya Toto Aji ingin bertanya, di dalam melakukan ronde keperawatan, apakah harus kepala ruang yang memimpin ronde keperawatan tersebut? Iya, jadi ronde keperawatan itu wajib dipimpin oleh kepala ruang ya. Nah, di situ intinya dalam kegiatan itu memang di Bangsal itu kan yang paling tinggi itu kepala ruang ya jabatannya. Jadi untuk kegiatan ronde untuk membantu staf-stafnya menyelesaikan masalah itu dipimpin oleh kepala ruang gitu. Tugasnya kepala ruang. Gitu ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Sudah jelas? Selanjutnya saya minta mahasiswa untuk mendemonstrasikan kegiatan ronde keperawatan ya. Iya, Bu. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pekalongan Profesi Nurse A17 akan melakukan tindakan kegiatan roleplay ronde keperawatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Robi Manjaarini sebagai kepala ruang. Saya Dwi Silviana sebagai ketua tim 1. Saya Toto Aji sebagai perawat pelaksana tim 1. Saya Muhammad Syamsuddin sebagai perawat pelaksana tim 2. Saya Gajar Benigdo sebagai Katim 2. Saya Rati Ayu Jasa Fitri sebagai case manager. Waalaikumsalam, silakan duduk. Permisi Ibu, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Kedatangan saya ke sini, saya ingin melaporkan masalah pada Tuan T. Ada salah satu diagnosa yang belum teratasi, padahal sudah selama 1 minggu dirawat, namun tidak ada perubahan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan masalah pada Tuan T terlebih dahulu. Silahkan, dipaparkan terlebih dahulu kasus pasiennya. Ya Bu, masalah yang terjadi pada Tuan T dengan diagnosa medis tuberkulosis dirawat sejak 27 Agustus 2020. Tuan T seorang petani berumur 70 tahun, sudah menikah, alamat di Pekajangan. Pada tanggal 27 Agustus 2020, pasien dibawa ke IGD RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan, kemudian dipindah ke ruang Matahari untuk dilanjutkan perawatan selanjutnya. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2020 dilakukan pengkajian, didapatkan hasil, klien mengatakan 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh batuk, sesak nafas, perut sakit. Kemudian diperiksa ke bidan, namun tidak ada perubahan dan malah tambah parah. Kemudian dianjurkan untuk dirawat inap. Kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan hasil tekanan darah 120/90 mmHg, suhu
36 derajat Celcius, nadi 78 kali per menit, respirasi 28 kali per menit. Sekarang masih terpasang kanul oksigen 3 liter per menit. Dari selama pasien dirawat 1 minggu, muncul 3 diagnosa. Yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sakit dalam jumlah berlebih. Yang kedua, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan penyempitan jalan nafas. Dan yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai kebutuhan oksigen. Nah, ada salah satu diagnosa yang belum teratasi Ibu, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan jumlah sekret yang berlebih. Padahal kami sudah melakukan tindakan keperawatan semaksimal mungkin untuk mengatasi diagnosa ini, namun masih tetap tidak ada perubahan. Bagaimana Ibu? Nah, rencana kami akan melakukan ronde keperawatan Ibu. Coba sebelumnya saya lihat askepnya terlebih dahulu. Ini kan yang belum teratasi, yang tidak ada perkembangan untuk kebersihan jalan nafas pada pasiennya ini ya, yang akan dilakukan ronde keperawatan. Baik, nanti saya akan sampaikan ke case manajernya terlebih dahulu, nanti kesini lagi. Ya Ibu, baik. Permisi Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Manja? Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi seperti ini, kedatangan saya ke sini yaitu untuk menyampaikan permasalahan di ruangan kami, ruang matahari Bu. Jadi di mana rencananya di ruangan kami akan dilakukan kegiatan ronde keperawatan kepada pasien Ibu. Oh iya, benar sekali. Untuk memecahkan suatu masalah dilakukan ronde keperawatan. Kalau boleh tahu, diagnosa apa yang belum terselesaikan, belum teratasi begitu? Masalah pasien apa yang harus kita diskusikan? Jadi seperti ini Ibu, di ruang matahari kami itu ada pasien dengan diagnosa medis tuberkulosis paru Bu. Nah, selama beberapa hari perawatan, kurang lebih 7 hari, tidak ada perkembangan untuk diagnosa keperawatan Bu. Jadi rencananya ronde keperawatan kita kali ini untuk membahas tentang masalah yang belum teratasi itu Bu. Jadi masalah yang belum terselesaikan Ibu yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas, karena selama beberapa hari perawatan itu masalahnya belum teratasi Ibu, seperti itu. Untuk masalah keperawatan bersihan jalan nafas, tindakannya sudah dilakukan apa saja ya kalau boleh tahu? Untuk yang kebersihan jalan nafas itu yang sudah dilakukan yaitu yang pertama kita anjurkan untuk minum air hangat, berikan posisi semivolar, kolaborasi pemberian terapi nebulizer Ventolin 2,5 mg. Seperti itu Bu. Kita sudah memberikan hal tersebut tapi tidak ada perubahan selama beberapa hari Ibu. Baik, insya Allah nanti saya akan ikut di kegiatan ronde keperawatan di ruang matahari ya Bu ya? Iya Bu. Nanti akan dilakukan kapan ya? Kira-kira nanti siang gimana Ibu? Oh, nanti siang ya? Iya. Insya Allah saya bisa ikut. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Saya kira cukup Ibu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silahkan duduk Ibu Silvi. Benar Ibu memanggil saya? Iya. Bagaimana Ibu? Jadi seperti ini, untuk mengenai tadi rencana kegiatan yang akan kita lakukan yaitu ronde keperawatan di ruang matahari ini, saya sudah bicarakan ke case manajernya Ibu Ratih dan beliau menyetujui. Siang ini kita akan melakukan kegiatan ronde keperawatan. Tolong disiapkan semuanya. Ya, Kita Bu. akan lakukan siang ini. Baik Ibu. Silahkan kembali ke ruangan. Ya, terima kasih Bu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak. Siang Mas. Baik, mengenai kondisi Bapak yang belum ada peningkatan, maka kami akan melakukan ronde keperawatan pada siang hari ini. Ronde keperawatan itu apa ya Pak? Ya, ronde keperawatan merupakan suatu kegiatan perawat untuk mendiskusikan masalah klien yang belum teratasi dengan melibatkan keluarga, pasien, dan perawat lainnya. Ya. Gimana? Apakah Bapak bersedia? Gimana Pak? Iya boleh. Iya, boleh. Baik, silakan Bapak menandatangani surat ini. Sini Pak. Sini. Ya. Ini Pak.
Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Kami pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Terima kasih juga kepada Ibu Rati selaku case manager yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke ruangan ini. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, tujuannya kita di sini yaitu akan membahas tentang ronde keperawatan pada pasien dengan Tuan T dengan diagnosa tuberkulosis paru. Silahkan untuk Katim 1 memaparkan hasil perkembangan pasiennya. Terima kasih untuk Ibu Manja atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya di sini akan memaparkan masalah yang terjadi pada Tuan T. Masalah yang terjadi pada Tuan T dengan diagnosa medis tuberkulosis dirawat sejak 27 Agustus 2020. Tuan T adalah seorang petani berumur 70 tahun, sudah menikah, beralamat di Pekajangan. Tuan T berpendidikan sebagai SD. Komunikasi yang digunakan adalah bahasa Jawa. Pada tanggal 27 Agustus 2020, pasien dibawa ke IGD RSIPKU Muhammadiyah Pekajangan, kemudian dipindah ke ruang Matahari untuk dilanjutkan perawatan selanjutnya. Pada tanggal 28 Agustus 2020 dilakukan pengkajian, didapatkan hasil. Klien mengatakan 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh batuk, sesak nafas, perut sakit. Kemudian diperiksa ke bidan namun tidak ada perubahan, malah tambah parah. Kemudian dianjurkan untuk dirawat inap. Kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, didapatkan hasil tekanan darah 120/90 mmHg, suhu 36 derajat Celcius, nadi 78 kali per menit, respirasi 28 kali per menit. Sekarang masih terpasang kanul oksigen 3 liter per menit. Kemudian, selama pasien dirawat di ruang Matahari, muncul 3 diagnosa. Yang pertama yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sekret dalam jumlah berlebih. Yang kedua yaitu ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan penyempitan jalan nafas. Dan yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan dan kebutuhan oksigen. Nah, dari selama pasien dirawat kurang lebih 7 hari, ada salah satu diagnosa yang belum teratasi, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sakit dalam jumlah berlebih. Seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada kepala ruang. Ya, dari pemaparan kasus dari Katim 1 di sini ada pasien yang bermasalah dan sampai sekarang tidak ada perkembangan. Jadi langsung saja untuk para rekan-rekan untuk menanggapi pasien ini, untuk menyelesaikan masalahnya akan seperti apa? Ya, saya mau bertanya Mbak. Untuk Katim 1 itu intervensi yang sudah dilakukan kepada pasien apa saja ya? Silahkan untuk Katim 1 menjawab pertanyaan dari Pak Ganjar. Ya, terima kasih. Intervensi yang telah dilakukan pada masing-masing diagnosa. Untuk diagnosa yang pertama, kaji status pernafasan klien, anjurkan untuk minum air hangat, berikan posisi semipolar, kolaborasi pemberian terapi nebulizer Ventolin 2,5 mg 2 kali sehari. Diagnosa kedua, kaji pernafasan klien, berikan posisi semipolar, kolaborasi dengan pemberian terapi oksigen 3 liter per menit. Diagnosa yang ketiga yaitu kaji tingkat aktivitas klien, posisi klien untuk memaksimalkan ventilasi, anjurkan keluarga untuk selalu mendampingi klien dalam beraktivitas, kemudian kolaborasi pemberian oksigen 3 liter per menit. Seperti itu, Bapak. Ya, mungkin yang lainnya bisa Mas Isa. Ya, saya menanyakan, kan ini pasien TB paru ya, apakah sudah diberikan penkes penyakit menular? Terus waktu efektifnya itu sudah diberikan apa belum penkesnya? Silahkan untuk Katim 1 dan para perawatnya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Iza. Iya, terima kasih Bapak.
mengenai Penkes yang diberikan, kami sudah memberikan mengenai pendidikan kesehatan penularan pada pasien TB paru, Ya. penggunaan masker dan batuk efektif, seperti itu Bapak. Ya. Terus untuk fisioterapi dadanya sudah dilakukan apa belum? Untuk fisioterapi dada belum dilakukan Bapak. Ya. Ya, untuk menambahkan mengenai masukan dari Bapak Iza, Ya. nanti sebelum dilakukan fisioterapi dada, kami akan melakukan auskultasi paru terlebih dahulu. Ya. Iya, ini sudah diantar masukan-masukan dari pihak perawat dan Katim semua. Untuk pihak Ibu Rati sebagai case manager, ada saran untuk kami Bu untuk menyelesaikan masalah keperawatan ini? Sudah baik sekali ya masukan dari rekan-rekan perawat dan Katim juga. Saya ingin menyampaikan masukan saya berdasarkan jurnal yang sudah saya cari mengenai masalah keperawatan yang muncul untuk dijadikan implementasi, yaitu inhalasi uap sederhana. Apakah di sini sudah dilakukan atau diajarkan tentang relaksasi tentang inhalasi uap sederhana? Kebetulan belum Ibu. Belum ya? Berarti itu nanti bisa dimasukkan ke dalam implementasi ya nanti intervensinya. Di sini jurnal dari Dewi Aprililawati dengan judul Upaya Peningkatan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas Melalui Inhalasi Aromaterapi Peppermint pada penderita TB. Inhalasi uap sederhana sendiri itu adalah memberikan obat dengan cara dihirup dalam bentuk uap ke dalam saluran pernafasan yang dilakukan dengan bahan dan cara yang sederhana, serta dapat dilakukan di dalam keluarga seperti itu. Dan inhalasi uap ini sangat efektif untuk mengencerkan dahak sehingga dahak bisa keluar dan jalan nafas menjadi bersih seperti itu. Apakah rekan-rekan sudah tahu caranya melakukan inhalasi uap? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Sudah. Kalau begitu saya kembalikan lagi kepada Ibu Manja. Baik, terima kasih sekali untuk Ibu Ratih atas masukan dan sarannya. Ini kita langsung saja ke pasien untuk melakukan kegiatan ronde keperawatan untuk mengatasi masalah pasien. Sebelumnya untuk yang Katim 1 sudah dikasih tahu belum ini pasiennya pada siang ini akan dilakukan tindakan ronde perawatan? Sudah Ibu. Pasiennya setuju dan keluarganya? Setuju Ibu. Mari kita ke sana sekarang berarti ya. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Seperti kontrak waktu sebelumnya, pada siang hari ini akan dilakukan tindakan ronde keperawatan ya Pak ya. Ya. Sebelumnya Bapak perkenalkan, nama saya perawat Robi Manjarini. Saya di sini sebagai kepala ruang dan ini perawat Toto sebagai perawat pelaksana di sini Pak. Sedangkan ini Ibu Silvi sebagai Katim 1 dan yang ini Ibu Ratih sebagai case manager di sini Pak ya. Ya. Sudah tahu mengenai ronde keperawatan itu apa? Sudah. Sudah dijelaskan perawatnya ya? Ya. Langsung saja kepada Katim 1 untuk memaparkan perkembangan kondisi pasiennya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya Ibu Manja. Di sini saya akan menyampaikan masalah yang terjadi pada Tuan T dengan diagnosa medis tuberkulosis. Dirawat sejak 27 Agustus 2020. Tuan E seorang petani berumur 70 tahun, benar Bapak? Benar. Pendidikan SD, komunikasi yang dipakai bahasa Jawa dalam keseharian. Pada tanggal 27 Agustus 2020, pasien dibawa ke IGD RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan, kemudian dipindah ke ruang matahari untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2020 dilakukan pengkajian. Didapatkan hasil, klien mengatakan 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh batuk, sesak nafas, dan perut sakit. Benar Bapak? Benar. Ya. Kemudian diperiksa ke bidan, namun tidak ada perubahan dan malah tambah parah. Kemudian dianjurkan untuk dirawat inap. Benar Pak? Benar. Ya. Kemudian diperiksa lebih lanjut, tekanan darah 120/90 mmHg, suhu 36 derajat Celcius, nadi 78 kali per menit, respirasi 28 kali per menit. Sekarang masih terpasang oksigen 3 liter per menit. Kemudian dari selama pasien dirawat dari kurang lebih 7 hari, didapatkan diagnosa, 3 diagnosa, yaitu yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sekret dalam jumlah berlebih. Yang kedua,
ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan penyempitan jalan nafas. Dan yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Dari selama Bapak dirawat di Ruang Matahari ini, ada satu diagnosa yang belum teratasi, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sekret dalam jumlah berlebih. Kemudian setelah kami berdiskusi, didapatkan hasil bahwa kami akan tetap melanjutkan intervensi atau tindakan yang telah dilakukan dari awal Bapak masuk ke sini sampai saat ini akan tetap dilakukan. Kemudian akan ditambahkan fisioterapi dada dan inhalasi uap. Seperti itu, Bapak. Ya. Dream. Sebelumnya saya mau tanya, fisioterapi dada itu berbahaya apa tidak bagi Pak saya? Ya, baik. Fisioterapi dada itu tidak berbahaya untuk pasien. Nah, fisioterapi dada itu dilakukan untuk mengeluarkan lendir yang ada pada paru Bapak. Nah, sebelumnya dilakukan fisioterapi dada, nanti rekan kami Pak Toto akan melakukan auskultasi atau memeriksa paru terlebih dahulu di mana letak lendir itu berada, apa di paru kanan atau di paru kiri. Jadi nanti saat kami memberikan fisioterapi dada atau mengepuk punggungnya, itu kami bisa fokus di mana parunya itu. Oh, ya. Jadi seperti itu. Oh ya, terus itu kan kalau setiap pagi Bapak saya diberi itu sih yang pakai ada Ya, asapnya uap. itu. Nah, itu apakah bisa dibawa pulang apa gimana di rumahnya nanti? Oh, itu alat uap itu ya Pak, itu Iya. namanya nebulizer. Nebulizer itu nggak bisa dibawa pulang Pak, itu alat yang dari RS. Ya. Tapi Bapak bisa menggantinya dengan cara inhalasi uap yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Silvi ini. Ya. Jadi inhalasi uap nanti caranya saya jelaskan. Ya. Bapak butuh kom lalu nanti diisi air panas, lalu dicampurkan dengan aromaterapi, misalnya minyak kayu putih Pak. Lah nanti bapaknya suruh menghirup uap tersebut. Nah pas menghirup itu ditutup pakai ini handuk Ya. biar uapnya nggak kemana-mana gitu. Nah nanti dilakukan selama 10-15 menit seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya prakteknya seperti apa, Pak Toto langsung nanti yang akan mengajarkan seperti itu Pak. Ya. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan buat kebaikan pasien? Enggak sih. Enggak ada. Jadi ini nanti yang akan memberikan intervensi kepada Bapak ya? Ya. Iya, Bu. Baik Bapak, seperti itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Ya. Kita pamit ya Pak ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalan. Baik, kegiatan ronde keperawatan ini telah selesai dan sudah dilakukan dengan berjalan lancar. Untuk sebelum saya tutup semuanya ini, ada yang ingin diklarifikasi kembali? Tidak ada. Tidak ada, sudah cukup. Baiklah, kesimpulan pada kegiatan ronde pada hari ini yaitu tetap lanjutkan intervensi yang telah dilakukan, dan intervensi yang akan dilakukan setelah ini yaitu fisioterapi dada dan inhalasi uap. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.